Shalom adik-adik. Ada sukacita hari ini. Nah, untuk menambah sukacita pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama Kelinciku. Adik-adik, ikuti ya apa yang akan Karai ucapkan saat berdoa. Oke? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini aku boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, terima kasih atas ayah dan ibu yang telah membangunkan aku sehingga aku boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi bersama-sama baca kitab suci. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Filipi 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ucapan Syukur dan Doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku terpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus.
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sekian jauh pembacaan kita. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Pastinya baik-baik ya. Nah, tadi kita telah membaca firman Tuhan yang terambil dalam surat Filipi. Nah, kakak mau tanya nih, di sini ada yang tahu tokoh Alkitab yang menulis surat ini? Ya, betul sekali, namanya adalah Paulus. Ia ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan. Rasul Paulus ini sangat rindu untuk bertemu dengan orang-orang atau sahabat-sahabatnya yang berada di Filipi. Karena rasa sayangnya, Rasul Paulus ini sangat rindu untuk bertemu dengan mereka, tetapi karena Rasul Paulus ini harus melakukan pelayanannya di tempat lain, maka ia tidak bisa berkunjung dan bertemu dengan saudaranya, sahabatnya, temannya yang berada di Filipi. Walaupun tidak bisa berkunjung ke Filipi, namun ia tetap berdoa untuk saudaranya di Filipi. Rasul Paulus berdoa agar saudaranya di Filipi ini selalu sukacita, diberkati Tuhan, dan bertumbuh baik dalam iman. Nah, sebelum kakak lanjut ceritanya, kakak mau nanya nih, adik-adik, kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita harus mengucapkan apa ya? Ya, pastinya kita mengucapkan terima kasih. Karena orang yang memberikan kita sesuatu tentu ia menyayangi dan mengasihi kita. Sekarang kakak mau tanya lagi nih sama adik-adik. Hari ini bangun pagi dengan sehat? Apa adik-adik sudah sarapan? Pastinya sudah semua ya. Melalui ayah dan ibu, kita disiapkan sarapan. Sarapan itu berkat dari Tuhan. Dan orang tua dipakai untuk Tuhan, untuk mencukupkan kebutuhan kita. Karena itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo, kita semua mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan berdoa. Ikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah menyayangi saya. Amin. Nah, jadi ingat ya adik-adik, kalau kita harus selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Adik-adik, ada cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sangat mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Juga dia ini sangat rajin berdoa. Rasul Paulus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Rasul Paulus sangat mengasihi orang Kristen di Filipi sebagai sahabat. Rasul Paulus selalu mengingat dan berdoa untuk orang-orang Kristen di Filipi. Rasul Paulus mendoakan orang Kristen di Filipi supaya tetap sehat, selalu mendapat makan yang cukup, dan selalu mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sudah berdoa untuk orang-orang yang dikasihi dan disayangi belum? Coba, siapa orang yang adik-adik kasihi dan adik-adik doakan? Iya, pasti ada ayah, ada ibu, kakak, adik, teman, dan masih banyak lagi. Wah, semua pintar-pintar, anak baik, anak hebat, anak rajin berdoa. Nah, Tuhan mengasihi kita melalui orang-orang yang mengasihi kita seperti ayah, ibu, kakak, adik, saudara, dan teman. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan membawa orang-orang yang mengasihi kita ini di dalam doa. Nah,
Adik-adik, kakak ingin mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Semua tahu ya? Iya, kita akan menyanyi sama-sama ya. Waktuku masih kecil, gembira dan sedang, tiada dukaku kenal, tak kunjung bergerak di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenal di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut. Kembali sayapku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang sedang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut, memuji Tuhan yang benar, namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Nah, adik-adik, ibu itu selalu berdoa untuk kita, ayah juga selalu berdoa supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan yang sehat. Kenapa ayah dan ibu selalu berdoa untuk kita? Karena ayah dan ibu sangat sayang kepada kita. Orang yang sayang akan selalu memperhatikan dan mendoakan orang-orang yang ia sayangi dan orang-orang yang ia cintai.
Oke adik-adik, sampai sini pelajaran kita hari ini, dan ingat selalu mendoakan sesama. Bisa ya? Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi bersama-sama, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Karena itu semua bisa duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta dan pemeliharaanmu yang begitu besar, begitu ajaib untuk kami anak-anakmu bisa berkumpul dan bisa melakukan ibadah kami saat ini. Hari ini kami telah belajar firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berdoa untuk sesama kami. Kami saat ini hendak memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati setiap kami yang membawa persembahan syukur kami ini, kiranya Engkau terima dan jadikan itu sebagai alat-Mu yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Kak Rai sama Kak Maro mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat orang tua yang telah mengingatkan adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah di setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Dadah.